Ratun Rayan, who is usually called Yayan, want to present a material which is about environmental factors in microbial control or microbial action factors. Nah, apa sih itu faktor pengendalian mikroba? Jadi, faktor lingkungan pengendalian mikroba adalah berbagai kondisi fisik dan kimia di sekitar mikroorganisme yang dapat memengaruhi pertumbuhan, aktivitas metabolisme, maupun kematian mikroba. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroba. A. Suhu, yaitu menentukan laju pertumbuhan mikroba. Suhu tinggi mematikan, sedangkan suhu rendah menghambat. Dan B. pH, bakteri tumbuh pada pH netral, jamur pada asam, pH ekstrim merusak sel. Dan C. Kelembapan, air penting bagi mikroba, kekeringan menghambat pertumbuhan. D. Oksigen, mikroba bisa aerob, anaerob, atau fakultatif. Aerasi memengaruhi pertumbuhan. E. Tekanan osmotik, yaitu garam atau gula tinggi menyebabkan plasmolisis yang digunakan untuk pengawetan. F. Cahaya, sinar UV merusak DNA yang dipakai untuk sterilisasi. G. Bahan kimia, antiseptik dan disinfektan membunuh mikroba, atau efektivitas tergantung kondisinya masing-masing. Aplikasi dalam pengendalian mikroba. Nah, pemahaman faktor lingkungan ini digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada kedokteran dan kesehatan, yaitu untuk sterilisasi alat, disinfeksi, dan pengawetan vaksin. Yang kedua ada industri pangan, yaitu pengawetan dengan suhu, garam, gula, dan pH. Ketiga ada pertanian, yaitu pengendalian mikroba patogen tanaman. Dan yang terakhir ada laboratorium mikrobiologi, yaitu penyesuaian kondisi optimal untuk pertumbuhan mikroba uji. Cara kerja mikroba. Nah, cara kerja mikroba yaitu dengan proses biologis dalam memperoleh energi, memanfaatkan nutrisi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, setiap mikroba bekerja berbeda tergantung jenis dan fungsinya. Jenis dan cara kerja mikroba. Yang pertama ada bakteri, yaitu bersel satu, tidak punya inti sejati. Cara kerjanya dengan menghasilkan enzim untuk memecah zat. Yang kedua ada virus. Nah, tidak hidup di luar sel inang. Cara kerjanya yaitu dengan menyerang dan mengambil alih sel inang untuk memperbanyak diri. Yang ketiga ada jamur atau fungi. Bisa bersel atau ragi atau banyak kapang. Cara kerjanya dengan menguraikan bahan organik dengan enzim. Yang keempat ada protozoa, yaitu hewan bersel satu yang hidup di air atau tubuh makhluk hidup. Cara kerjanya yaitu dengan menyerap nutrisi dari inang. Yang terakhir ada alga atau ganggang, yaitu punya klorofil atau bisa fotosintesis. Nah, cara kerjanya dengan mengubah cahaya matahari jadi energi glukosa. Nah, di sini ada peranan mikroba yang menguntungkan. Yang A yaitu bidang pangan. Nah, mikroba digunakan dalam fermentasi makanan dan minuman. Lactobacillus bulgarisus yaitu membuat yogurt. Nah, Saccharum cerevisiae yaitu membuat roti dan tape. B. Bidang kesehatan, yaitu mikroba menghasilkan obat dan vitamin. Penicillium notatum yaitu menghasilkan antibiotik penicillin. Nah, dan yang terakhir ada Streptomyces yaitu menghasilkan antibiotik streptomycin. C. Bidang pertanian. Bakteri seperti Rhizobium hidup di akar tanaman polong-polongan dan mengikat nitrogen dari udara sehingga menyuburkan tanah. Dan ada juga Azotobacter dan Clostridium juga berperan dalam kesuburan tanah. Dan yang terakhir ada D. Bidang lingkungan. Nah, mikroba berperan dalam penguraian sampah organik menjadi kompos dan digunakan dalam bioteknologi limbah, misalnya bakteri pengurai minyak dan limbah cair pada industri. Nah, sekarang peranan mikroba yang merugikan. A. Penyebab penyakit. Yang pertama ada bakteri Mycobacterium tuberculosis atau TBC, yaitu Salmonella typhus. Yang kedua ada virus, yaitu influenza, HIV, dan corona. Nah, ketiga ada jamur, yaitu Candida albicans atau infeksi pada kulit. Yang keempat ada protozoa, yaitu Plasmodium atau malaria. Dan B. Perusak makanan dan barang. Yang pertama ada mikroba menyebabkan pembusukan makanan dengan memecah protein dan karbohidrat. Dan yang kedua, beberapa jamur dan bakteri dapat merusak kayu, kulit, atau tekstil. Kesimpulan, jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas mikroba.
Nah, perubahan suhu, pH, kelembapan, oksigen, dan tekanan osmotik dapat menghambat atau mematikan mikroba, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Hey everyone, terima kasih karena telah menonton video ini ya.